Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Eh, Kalau tidak salah, kamu Amni kan, siswa kelas 11 IPS 1? Oh ya, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Alfia, guru BK di sekolah ini. Iya, Bu. Saya Ami, siswa kelas 11 IPS 1. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apa saat keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyuruhmu? Saya datang ke sini atas keinginan saya sendiri, Bu. Namun, sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan masalahnya, maka ke ruang BK saya untuk mendapatkan bantuan dari guru BK di sini. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah ke ruangan ini untuk melakukan proses konseling? Belum pernah, Bu. Ini yang pertama kalinya. Apa kamu tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya konseling itu adalah proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi konseling merupakan suatu layanan membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya, Bu. Menurut kamu, apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling? Tidak tahu, Bu. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan pemberian layanan bimbingan konseling untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahanmu itu. Iya, Bu. Saya aktif dalam konseling ini. Tapi kalau boleh tahu, Bu, apakah masalah saya tidak akan diketahui oleh orang lain? Iya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konseli konselor pasti akan merahasiakan masalah konseli dari orang lain. Terima kasih, Bu. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa masalahmu. Masalah saya, Bu, yaitu saya merasa cemas dan tegang ya, karena pengalaman saya di masa lalu, Bu. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Uh, Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu kita sepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi jika kamu aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tetapi kalau kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah disepakati? Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju, berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini, Bu, beberapa minggu lalu kan saya ada tes semester, tetapi saya selalu merasa cemas dan tegang, Bu. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan tegang?
Begini Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang ketika saya mendapatkan tes semester karena saya takut tidak berhasil Bu. Kenapa kamu memikirkan pemikiran seperti itu? Begini Bu, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Saya pernah gagal di tes semester lalu Bu. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa pesimis. Benar Bu, saya jadi bingung sementara tesnya hampir dilaksanakan. Kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal sewaktu tes semester lalu, sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes. Iya Bu, Terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah gagal di masa lalu, tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut menguasai kamu sehingga membuat kamu selalu merasa cemas. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. iya Bu, cemas dan tegang selalu membayangi saya ketika akan ada tes Bu. Nah, usaha-usaha apa yang telah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu itu? Saya sudah belajar semaksimal mungkin Bu. Saya berharap agar saya bisa berhasil kali ini. Bagus. Sekarang coba simpulkan apa masalah yang sedang kamu alami sekarang. Saya selalu merasa cemas dan tegang karena saya pernah gagal di masa lalu dan akhirnya saya merasa takut jika hal ini terulang kembali sehingga dapat mengganggu konsentrasi saya dalam menghadapi tes semester. Tentu saja setelah saya mendengar cerita dari masalah kamu, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat kamu lakukan, yaitu kamu dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi merupakan usaha mengajari seseorang untuk rileks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan rileks. Kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor segera mungkin semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatmu? Baik Bu, teknik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baik, karena kamu sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya kita belajar menguasai tangan badan kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan biasanya badanmu akan lebih tegang walaupun mungkin kamu tidak menyadarinya. Jika kamu dapat belajar mengenai tegangan otak dan kamu merilekskan ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri kamu. Apa yang akan kita lakukan adalah membantu kamu mengenali jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Kita hendaknya mencapai pada titik di mana kamu dapat mengenali sensasi-sensasi ini sebagai tanda pada dirimu sendiri untuk rileks. Apakah kamu sudah mengerti? Iya, saya apakah Ibu bisa mengatakan apa saja pada saya tentang bagaimana melakukannya? Tentu saja. Pertama, saya akan menunjukkan kepada kamu sehingga kamu dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kamu lakukan sebelum memulai agar kamu sedapat mungkin merasa nyaman, karena itu kamu jangan sampai terganggu oleh sinar lampu. Saya akan mematikan lampu ini. Jika kamu menggunakan jam tangan, sepatu, dan perhiasan lain, tolong dilepaskan. Karena kontak lens membuat merasa tidak nyaman pada saat kamu menutup mata.
Juga saya menggunakan kursi khusus ini dongklak itu. Kamu akan merasakan kursi yang sandarannya lurus yang kamu duduki lama-lama. Hal ini dapat mengganggumu pula, karena itu saja mempunyai kursi yang dilapisi busa yang dapat kamu pakai untuk latihan ini. Tidak. Iya Bu, mungkin ini agak mirip dengan yoga ya? Benar. Relaksasi didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, yaitu belajar meringankan tegangan. Oke, duduklah dalam posisi yang enak. Kita akan segera mulai. Pertama, tangan kananmu luruskan ke depan. Dan kepalkan tinju kananmu. Kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kirimu. Tangan kiri, 1G. Luruskan ke depan dan kepalkan tinjuan kirimu selama 5 detik. Buka dan kepalkan secara perlahan-lahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua tanganmu. Tunjukkan jari-jarimu ke arah tunjukkan jari-jarimu ke arah langit-langit. Rasakan ketegangannya pada pergelangan tanganmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang luruskan kedua tanganmu dan tendangkan telapak tangan dengan kuat ke bawah ke arah bahumu. Rasakan tegangan di otot bisepsmu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan dan rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Apakah bahumu serileks tanganmu? Iya Bu, saya tadi dan tidak enak. Sebaliknya setelah relaksasi saya benar-benar merasakan kenyamanan. Baik sekali. Baik sekali, kamu telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi kamu harus banyak berlatih. Rupanya waktu kita sudah hampir habis untuk itu. Mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Iya Bu. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu selama berlatih di rumah. Saya setuju Bu, dengan cara itu saya tahu saya dalam. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu kembali di minggu ke depan. Selamat sore, Ami. Sore.